Ini hadis yang ke-235. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabat dan kaum muslimin itu puasa apa namanya? Puasa wisol. Puasa wisol itu kalau bahasa Indonesia wisal lah ya. Puasa wisol itu adalah puasa yang berturut-turut tanpa berbuka. Contoh nih puasa 2 hari tapi tidak berbuka. Nah, bahkan puasa lebih dari 2 hari tanpa berbuka. Rasulullah melarang hal demikian. Tetapi Rasulullah melakukan, kata para sahabat. Tapi engkau melakukan puasa wisol, wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya aku di malam harinya itu diberi makan dan minum oleh Robku, kata beliau. Nah, jadi kita tidak boleh melakukan puasa wisol karena kita nggak akan mampu, nggak akan kuat, makanya beliau melarang kita. Adapun di sini yang dimaksudkan Allah memberikan beliau makan dan minum dari surga itu bukan makna zahir seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau misalkan Rasulullah diberikan makan, Rasulullah diberi minum pada malam hari, berarti itu bukan puasa namanya, bukan puasa wisol. Akan tetapi maksudnya di sana adalah beliau senantiasa berada di sisi Rabb-nya dan senantiasa berzikir, lalu kemudian melakukan sholat-sholat sunnah. Itu maksudnya ya, ketika beliau diberikan makan dan minum itu. Kalau secara zahir beliau diberikan makan dari surga, berarti sama halnya beliau berbuka berhenti. Itu bukan puasa wisol namanya. Nah, yang dimaksudkan di sana adalah beliau itu senantiasa berzikir Bapak Ibu, tidak lepas dari zikir beliau. Lalu kemudian memperbanyak sholat sunnah di malam hari tersebut. Sebab apa? Kalau kita sibuk dengan satu hal, maka kita akan lupa terkadang buat makan Bapak Ibu. Kita lupa minum, kita lupa makan. Saking asiknya gitu. Ya, beliau berzikir sehingga beliau kuat menahan lapar tersebut. Sehingga besoknya masih berpuasa sampai 2 hari, bahkan lebih dari 2 hari. Tidak berbuka Bapak Ibu ya. Jadi puasa berturut-turut. Itu untuk Nabi, bukan untuk kita. Nah, terkadang ada satu hal atau suatu ibadah ya yang khusus dilakukan Nabi, lalu untuk umatnya dilarang oleh beliau sendiri. Nah, gitu Bapak Ibu. Lalu kemudian hadis yang ke 236 tadi. Sesungguhnya aku mengerjakan sholat dan aku ingin memanjangkan sholatku. Kemudian aku mendengar tangisan seorang bayi. Maka beliau meringankan sholatnya Bapak Ibu. Karena apa? Karena khawatir akan memberatkan ibunya ketika bayi itu menangis. Kalau ibunya sedang sholat, terus anak-anaknya nangis, lalu kemudian imamnya lama, kan jadi nggak konsen nanti ibunya kalau sholat. Makanya beliau memendekkan sholatnya. Nah, dalil ini, hadis ini Bapak Ibu menunjukkan bahwa seorang perempuan boleh ke masjid untuk sholat berjamaah. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan perempuan tidak boleh sholat di masjid, itu keliru. Ini juga dalil menunjukkan bahwa aku mendengar, kata Rasulullah kan, bayi yang menangis, sehingga beliau mempersingkat bacaan sholatnya. Ini menunjukkan perempuan-perempuan zaman Rasulullah juga sholat berjamaah di masjid, tetapi dengan kadar masing-masing. Artinya apa? Perempuan kalau ke masjid ini jangan terlalu tebal, parfumnya 2 meter sudah kecium, itu tidak boleh Bapak Ibu ya. Kalau yang biasa-biasa seperti ini insya Allah tidak. Nah, itu maksudnya Bapak Ibu. Nah, jadi yang pertama ya, kita bisa ngambil faedah dari hadis ini. Yang pertama adalah rahmat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kasih sayangnya kepada umatnya. Itu hadis yang tadi yang kita baca. Beliau melarang kita untuk puasa wisol. Lalu kemudian yang kedua, dibolehkannya perempuan-perempuan datang ke masjid untuk sholat berjamaah.
Yang ketiga yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bolehnya anak kecil masuk masjid. Kadang-kadang ada sebuah kelompok Bapak Ibu, anak itu tidak boleh ke masjid karena belum disunat. Itu juga keliru. Itu keliru ya. Bahkan zaman para sahabat, ada sahabat-sahabat terkadang dia di bawah umur Bapak Ibu. Dia jadi imam karena bacaannya lebih baik daripada yang lain. Dan hafalannya lebih banyak daripada yang lain. Sehingga dia diutus jadi imam sholat sunnah. Dan dia sendiri mengatakan, waktu itu saya belum disunat. Tetapi membawa anak ke masjid itu harus ada catatan Bapak Ibu ya. Yang pertama, kalau anak tersebut tidak mengganggu orang sholat gitu ya, maka boleh diajak ke masjid untuk sholat. Kalau misalkan anak tersebut teriak-teriak terus lari kiri kanan begitu Bapak Ibu ya, maka di anak seperti ini baiknya jangan dibawa ke masjid. Itu ya. Ada anak yang tidak bisa diam ke masjid ya Bapak Ibu, ada. Ya, ada anak nggak bisa diam. Ada juga yang tadinya diam tapi diherean sama temennya yang di depan, akhirnya ikut-ikutan termasuk ini. Ini nggak bisa kalau nggak ke masjid Bapak Ibu. Selalu ikut ke masjid. Adiknya apalagi, saya sudah pakai peci, udah siap-siap dia nunggu di pintu, udah jaga-jaga. Dia tahu karena saya suka ninggalin. Tapi sekarang saya suka bawa. Akhirnya dibawa ke masjid. Kalau nggak dibawa nangis terus. Setiap waktu itu saya nangis. Saya bawa kadang maghrib itu ya. Ada teman-teman yang di depan itu ini yang di belakangnya juga akhirnya ikut teriak-teriak gitu ya. Ada yang seperti itu. Ada juga walaupun teman-temannya yang di depan itu anteng, tapi ini mah anak bolak-balik terus lari-lari sambil teriak-teriak. Nah, anak semacam ini baiknya jangan dibawa ke masjid. Diperbolehkannya bagi orang yang sholat mengubah niatnya dari memperpanjang menjadi memperpendek. Yang tadi ya, anaknya nangis-nangis akhirnya diperpendek bacaan sholatnya. Itu boleh Bapak Ibu ya, tidak mengapa insya Allah. Silahkan kita lanjut hadis 238 Ibu Rita. Orang muslim, maka Allah akan mendapati Mohon. pada hari kiamat. Muttafaqun alaih. Alhamdulillah. Ini kita harus camkan baik-baik ya Bapak Ibu. Hadis 238 ini sangat luar biasa. Yang pertama, seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya. Tidak boleh saling menzolimi. Barang siapa yang memenuhi hajat saudaranya, maka Allah akan memenuhi hajatnya. Nah, itu pertama. Yang kedua apa? Barang siapa yang menghilangkan kesulitan saudaranya, maka Allah akan menghilangkan kesulitan baginya nanti di akhirat. Yang ketiga, barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya nanti di akhirat. Hadis ini hasan. Cukuplah seorang dianggap telah berbuat kejahatan bagi siapa Bapak Ibu yang menghina saudaranya. Jadi kewajiban kita adalah membela saudara. Jadi kalau ada saudara kita dihina oleh orang di jalanan, misalnya di depan kita, di depan umum, maka kewajiban bagi kita adalah membela saudara kita tersebut. Dibela Bapak Ibu. Kalau saudara kita mendapatkan kesempitan, ya, ini tidak hanya saudara kandung Bapak Ibu ya, karena sesama muslim ini adalah bersaudara. Kalau mereka kesempitan, lagi galau, lagi kesusahan misalkannya, kita tanya Bapak Ibu, itu sebenarnya orang yang bersaudara. Bisa jadi dia tidak bisa ini, tidak bisa itu, lalu kemudian kita bisa membantu dia, maka kita berkewajiban untuk membantu saudara kita tersebut. Dan mudah-mudahan juga dengan ini kita mendapatkan pertolongan nanti di alam barzah, disebabkan karena kita menolong saudara kita. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Lalu kemudian jangan mengkhianati orang yang mengkhianatimu.
kata Rasulullah. Tapi tidak sedikit di antara kita orang misalkannya ngegosipin kita, kita balik ngegosipin. Orang ngejelekin kita, balik lagi ngejelekin. Tak gitu. Orang berbohong kepada kita, kita balik ngebohongi dia. Padahal kata Rasulullah, jangan menyakiti orang yang menyakitimu. Ya sudah, hak kita mah minta aja ke Allah. Kewajiban kita tidak menyakiti dia. Kewajiban kita tidak menjatuhkan martabatnya. Itu tugas kita. Hak kita mah minta kepada Allah, Bapak Ibu ya. Nah, itu dia. Jangan, kalau misalkan orang berdusta ke kita, jangan balik ngedusta gitu. Itu ya. Makanya kalau misalkan kalau kita balik, orang yang berdusta kita dustakan lagi, orang yang menzalimi kita balik menzalimi dia. Lalu apa bedanya kita sama dia? Itu saja tolak ukurnya. Ya, orang misalkan memfitnah kita, jangan fitnah balik. Biarkan saja Bapak Ibu, biarkan. Kalau kita fitnah balik, nggak ada bedanya berarti kita sama dia. Padahal bedanya seorang mukmin, orang yang bertakwa adalah ketika dia difitnah, dia akan doakan kebaikan untuk orang yang menfitnah tersebut. Bukan balik mendoakan keburukan. Kalau balik mendoakan keburukan, sama saja ya kita dengan mereka. Makanya kata Rasulullah, takwa itu adalah di sini. Takwa itu di sini. Tetapi jangan dijadikan sebagai alasan ketika Allah dan Rasulnya mewajibkan pakai hijab. Apa katanya? Yang penting hati dihijab dulu, hatinya dihijab dulu. Enggak bisa. Oh, kalau misalkan hati sudah bertakwa, maka seluruh badan kita ini pasti dia akan bertakwa, dia akan takut, dia akan mengikuti perintah Tuhan dan Rasulnya. Kalau Allah dan Rasulnya mengatakan wajib pakai hijab, jangan menjadikan alasan ya. Akan takwa itu mah di sini, kan yang penting hati dulu. Nggak bisa. Orang yang sudah terbiasa Bapak Ibu, dia mengucapkan kata-kata yang kasar, maka itulah yang ada di hati dia. Makanya kata Rasul mengatakan takwa itu ada di sini. Bahkan di Al-Quran sudah diperjelas, bukan mata yang buta, tetapi yang buta adalah hati. Masa Allah salah? Nggak mungkin Allah salah. Jadi yang buta itu adalah hati. Bisa jadi kita mah ini melihat hanya aksesoris doang gitu Ibu, kita lihat. Tapi kalau hati kita buta, sama saja Bapak Ibu, nggak ada fungsinya mata ini teh. Makanya ya, kalau hati sudah bertakwa, semuanya akan bertakwa. Ucapannya akan takwa, tangannya akan bertakwa, kakinya akan bertakwa. Gitu ya, jangan jadikan alasan. Hati dulu pokoknya dijilbabin, jangan. Itu sudah indikasi orang-orang yang sebenarnya hatinya tidak bertakwa atau belum bertakwa. Kita lanjutkan hadis 240. Insya Allah sudah banyak ya hadis yang kita baca. Tidak beriman salah seorang dari kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagai dia mencintai dirinya sendiri. Maksudnya di sini tidak beriman itu adalah tidak sempurna keimanan kalian. Ya, sampai kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Nah, itu ya. Makanya kalau misalkan kita senang untuk mendapatkan nikmat dari Allah, lalu kemudian kenapa kita tidak senang kalau saudara kita mendapatkan kenikmatan? Ada orang yang mendapatkan, alhamdulillah ya, rumah sudah ganti, pagar ganti. Ada aja orang yang tidak senang, kita coba. Nah, berarti keimanannya tidak sempurna orang demikian, Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah ngaji, kita lihat tetangga kita, rumahnya ternyata sudah bagus. Kita doakan kebaikan untuk dia. Kita doakan mudah-mudahan rumahnya sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan keadaan rumah tangganya baik-baik saja. Nah, itulah contoh orang yang sempurna keimanannya, Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang beli kulkas nih misalkan, wah kita jadi kesel. Beli kulkas banyak padahal utang teh ini. Jangan, udah doain saja ya. Doakan saja. Alhamdulillah punya kulkas, mudah-mudahan kulkasnya bermanfaat.
Jangan ini kitanya malah hati jadi dongkol. Jangan ya. Mohon hati-hati ya orang yang demikian. Catat baik-baik ya. Kalau kita membiarkan saudara kita berbuat zalim, padahal kita mampu untuk mencegahnya, itu berarti sama kita berbuat zalim. Itu hati-hati Bapak Ibu. Terutama pemerintah ini. Pemerintah padahal punya kekuatan untuk menutup tempat-tempat remang-remang pemirsa, tempat-tempat diskotik, padahal mampu, tapi dibiarkan begitu saja. Beredar minum-minuman keras, tapi dibiarkan begitu saja. Dilegalkan bahkan. Nah, berarti pemerintah tersebut sama berbuat zalim, membiarkan sesuatu yang buruk itu beredar, padahal dia mampu untuk mencegahnya. Makanya Bapak Ibu, jadi pemimpin itu berat. Gitu ya, berat jadi pemimpin. Hadis yang terakhir 243. Oh, Bu sini. Sini, Bu. Bubuk. Nah. Iya, saya. Nah, kita Bapak Ibu pertama, hadis yang pertama adalah kewajiban ya, atau hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 5. Hadis yang kedua ada berapa? Ada 6. Kita bahas satu-satu ya. Menjawab salam, ini sudah jelas. Jadi kalau orang tidak menjawab salam berarti 3 kemungkinan. Pertama dia gila, yang kedua hilang akal, yang ketiga lagi tidur. Itu orang yang tidak wajib jawab salam. Tapi kalau normal-normal, assalamualaikum, dia diam saja, repot jadinya ya. Berarti berdosa orang tersebut Bapak Ibu. Nah, lalu kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah menjenguk yang sakit. Ini terkadang di kita adabnya banyak yang belum tahu. Kalau menjenguk orang sakit, Bapak Ibu, jangan lama-lama. Jangan lama-lama ngejenguk orang sakit. Siapa tahu mau istirahat. Ngejenguknya juga di hari yang tepat, waktu, jam yang tepat. Dan jangan banyak nanya ke yang sakit. Kita misalkan assalamualaikum, kenapa bisa begini sakitnya? Harusnya kan begini. Kalau dia jadi pusing jadi orang yang sakit ya Bapak Ibu. Bukan begitu caranya ya. Cara kita kalau sudah datang adalah doakan kebaikan untuk yang sakit. Mudah-mudahan segera sembuh. Memenuhi undangan ini juga ya, kita skip dulu memenuhi undangan. Yang ini dulu yang mengantarkan jenazah. Sunnah-sunnah yang hilang ketika mengantarkan jenazah itu Bapak Ibu sekarang adalah pertama apa namanya ini teh keranda ya, kerandanya ini seharusnya teh dibuka, kerandanya dibuka lalu kemudian digotong. Kalau jauh memungkinkan sekarang ada ambulannya, ini yang dekat ini ceritanya. Nah, ngegotongnya ini ataupun yang ada di ambulan, boleh nggak berzikir Bapak Ibu kira-kira? La ilaha illallah, la ilaha. Boleh nggak kira-kira? Tidak boleh, karena ada larangannya Bapak Ibu. Mengiringi jenazah tidak boleh ada suara walaupun zikir. Tidak boleh la ilaha illallah, tidak boleh la ilaha illallah. Lalu kemudian ketika kita sudah sampai di makam, tidak boleh berbicara. Jadi setelah dimakamkan itu sudah rampung ini ya, sudah rampung. Sebelumnya nih semua orang itu harusnya ngambil sekepal tanah terus tabur-tabur. Udah itu udah rampung nih semua ya. Duduk sejenak, doakan si mayit. Ya Allah, nggak bisa bahasa Arab nih misalnya, ya Allah ampuni dia. Ya Allah teguhkan dia. Ya Allah kuatkan dia untuk menjawab fitnah kubur. Gitu cara kita. Terus 3 kali ya Rasulullah mengajarkan kita, ya Allah ampuni dia. Ya Allah teguhkan dia. Ya Allah ampuni dia. Ya Allah teguhkan dia. Ya Allah ampuni dia. Ya Allah teguhkan dia. 3 kali Bapak Ibu baru kita keluar. Ya. Dan sering sekali kita lihat banyak orang berdiri di atas kuburan. Jangan.